Assalamualaikum Ibu Neti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Ibu hari ini mengajar di kelas berapa Ibu? Di kelas 12 OTKP, Pak. 12 OTKP dengan mata pelajaran Produktif perkantoran. produktif perkantoran. Ya, jadi dari mapelnya Ibu kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu akan bawakan hari ini kira-kira apa semua? Ya, di sini kami akan mengacu kepada kompetensi dasar menghapus sarana dan prasarana kantor. Menghapus Sarana dan prasarana kantor. Ya. Jadi kira-kira area pengembangan yang Ibu ingin capai hari ini difokuskan di bagian mana Ibu? Ya, di sini kami akan mencapai 3 tujuan pembelajaran, di mana peserta didik itu mampu menjelaskan penghapusan sarana dan prasarana kantor, dan yang kedua itu peserta didik mampu mengidentifikasi landasan hukum penghapusan sarana dan prasarana kantor, dan yang ketiga itu peserta didik mampu menjelaskan atau memaparkan dari tujuan dan syarat-syarat penghapusan sarana dan prasarana kantor. Iya, oke, bagus sekali Bu. Tapi di sini Mbak, saya mau tanya ini masalah strategi atau metode yang Ibu sudah siapkan. Kira-kira seperti apa metodenya Ibu nanti di kelas? Di sini kami menggunakan berpikir scientific learning, di mana siswa itu lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian model pembelajaran discovery learning, di mana siswa itu mendapatkan pengetahuan yang baru dari informasi yang mereka miliki. Dan untuk metode kami di sini menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Wah, ada metode diskusi rupanya. Ini akan seru kayaknya di kelas nanti ini. Nanti kita dan saya mau lihat proses pembelajarannya itu nanti di kelas seperti apa. Iya, Pak. Jadi selamat mengajar Bu ya di kelas, nanti insya Allah saya akan ke situ. Iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, saya mempersilakan untuk berdoa dipimpin oleh satu orang. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa
dan syarat-syarat penghapusan sarana dan prasarana kantor tersebut. Ya, saat ini Ibu memberikan waktu kepada kalian untuk literasi atau membaca materi. Yang di belakang bisa lihat? Silakan dibaca dulu ya. Bila perlu mungkin difoto boleh supaya semakin dekat untuk bacanya. Kalau sudah selesai membaca bilang ya, baik lanjut slide. Sudah? Sudah. Memahami dulu apa itu pengertian dari penghapusan satras. Coba satu orang yang baca, Dean. Penghapusan barang inventaris adalah kegiatan yang untuk mengeluarkan, menghilangkan barang-barang dari daftar inventaris karena barang itu sudah dianggap tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak berfungsi sebagaimana diharapkan, terutama untuk kepentingan dinas, misalnya rusak, kusut, mati atau biaya terlalu mahal kalau dipelihara atau diperbaiki. Ya, penghapusan di sini artinya adalah menghilangkan atau mengeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Menghilangkan. Daftar barang tersebut di buku inventaris barang ya. Karena apa dia harus dihapus? Karena Sudah tidak mempunyai nilai guna. tidak memiliki nilai guna atau sudah tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan ya. Terutama itu untuk menunjang pekerjaan di dinas atau di suatu kantor. Ya. Kemudian dalam melakukan penghapusan ini tidak sembarangan harus dihapus ya, tapi juga di sini berdasarkan landasan hukum. Nah, di sini landasan hukum ini harus berwujud sebagai keputusan presiden, instruksi menteri, instruksi presiden, peraturan pemerintah, surat edaran menteri atau dewan pengawas keuangan, undang-undang perundangan Indonesia. Jadi dalam proses penghapusan di sini bukan semaunya orang-orang kantor itu yang menghapus, tapi ada landasannya. Ya. Kita lanjut dulu tujuan. Apa tujuan dihapusnya satras itu di dalam buku inventaris? Pertama, Mencegah dan membatasi kerugian ataupun pemborosan biaya pemeliharaan. mencegah atau mengatasi kerugian. Kerugian kenapa? Terlalu banyak mengeluarkan biaya perbaikan barang tersebut. Dan yang kedua, Meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. ya, meringankan beban kerja pelaksanaan inventarisnya bagaimana? Meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Pelaksanaan inventaris itu tugasnya apa? Mendata kan? Mencatat kan? Nah, jika misalnya barang yang rusak itu sudah dikeluarkan, berarti itu meringankan beban kerja. Tugas dari pelaksanaan inventaris. Terus yang dihapus, karena barang itu tidak digunakan. Lanjut yang ketiga, Membebaskan uang dari penumpukan barang. yang jelas ya, misalnya ada peralatan kantor yang sudah terlalu banyak yang rusak yang dipakai hanya disimpan di satu tempat, itu tertumpuk dan itu membuat apa? Ruangan menjadi lebih sempit. Ruangan itu tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Yang keempat, Membebaskan barang
sarana dan prasarana kantor itu bisa dihapus. Ya, harus memenuhi ke-13 syarat ini baru bisa dikatakan barang itu bisa dihapus. Misalnya keadaan barang dalam rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau digunakan lagi. Paham ya? Dan tidak seimbang dengan pemeliharaan dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini, terlalu lama disimpan sehingga menyebabkan kerusakan, menyebabkan barang-barang di luar aman dan lurus, ambilan yang diabaikan akan yang besar, barang yang tidak terjadi penyusutan di luar kekuasaan, barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi, barang tersebut di luar kekuasaan dan bersalah. Nah, karena contohnya itu ada gambar apa itu? Banjir. Ya, banjir itu bisa merusak sarana dan prasarana. Tanya apa namanya? Komputer terendam air, laptop. Kemudian merupakan kelebihan persediaan terlalu banyak membeli, tapi tidak digunakan. Lama disimpan, akhirnya rusak. Kemudian hilang akibat dicurigai dan maling. Bisa dihapus dari daftar inventaris. Ya, karena kita punya tujuan pembelajaran salah satunya adalah memahami atau menerapkan apa? Tadi katakan tujuan ya. Dan syarat satu barang bisa dihapus. Ibu akan membagi kelompok pada kalian untuk kalian bisa lebih mendalami materi tersebut. Ya, untuk membangkitkan kembali semangat belajar kita akan melakukan yel-yel dulu. Ya, ibu minta satu orang untuk memandu yel-yelnya. Siapa? Ya, Nisa. Persilakan untuk memandu dulu yel-yelnya. Berdiri. Aku si W, aku si O, aku si W. Wow. Ya, Fauzia dengan Dea dengan Irna, Irma dengan Nisa dengan Sri, Ulfi dengan Amel dengan Diana. Berarti ya, masuk satu di kelompoknya si Irma, Dewi, di kelompoknya Dea, Asna. Ayo silakan dibuat kelompok.
Sudah? Sudah? Nah, di situ ada gambar apa yang kalian lihat? Ya, mas setiap kelompok itu ibu kasih atau ibu berikan mesin atau sapras kantor berbeda-beda ya. Kelompoknya Dea, nama kelompoknya apa? Ya, kelompok Mangga di situ diberi sapras apa itu? Ya, printer. Kalau kelompoknya si Nisa, nama kelompok Fits, buah Fits. Ya. Apa itu gambarnya? Ya, apa itu gambarannya? Saprasnya? Komputer. Ya, kalau di sini kelompoknya Ulfi. Ya, kelompok Cherry. Ya, saprasnya mesin jepit. Nah, di sini Ibu mau kalian menuliskan atau menganalisis ya tujuan kenapa sapras atau mesin-mesin kantor itu harus dihapuskan dari daftar inventaris. Coba lihat dulu di baliknya, di situ ada soal. Ya. Nah, di situ pertama coba dibaca dulu untuk orang kelompoknya si Mangga. Jelaskan pengertian penghapusan sapras menurut pemahaman Anda. Ya, menjelaskan pengertian penghapusan sapras menurut pemahaman Anda. Berarti di situ kalian tuliskan pemahamannya kamu mengenai penghapusan sapras. Nah, ini rumus ya bagaimana. Kemudian yang kedua, coba kelompok kids yang baca soal nomor 2. Sesuai gambar di atas, analisislah apa tujuan mesin kantor di atas harus dihapuskan. Ya, dirembukan di situ. Tujuan, kenapa tujuan mesin kantor itu harus dihapuskan dari daftar inventaris? Menyimak dari gambar yang ada, ya, simak gambar yang ada. Sesuaikan dengan tujuan yang sudah tadi diberikan itu ya. Atau bisa juga kamu mencari referensi dari buku. Ada yang bawa buku sapras? Ada. Nah, dari buku sapras itu, kalau di sini kan ibu sampaikan ada 4. Misalnya dari 4 itu, yang mana yang masuk di tujuan penghapusannya kamu? Bukan hanya sekedar ditulis, tapi diberikan sedikit penjelasan. Ya, kemudian soal ketiga dibaca oleh kelompok Ferry. Sesuai gambar di atas, analisislah syarat-syarat apa saja yang membuat mesin kantor di atas harus dihapuskan. Ya, melihat dari gambar yang ada juga, tentukan syarat-syarat apa yang membuat mesin-mesin kantor itu bisa dihapus di dalam daftar inventaris. Mengerti dengan soal-soal yang ada? Mengerti. Ini adalah menyimak gambar, kemudian dianalisis sesuai dengan materi, tujuan dan syarat-syarat. Kalau ada yang mau foto juga boleh, atau yang cari di buku atau di internet, syarat-syaratnya boleh. Ya, silakan dikerja dengan teman kelompoknya. Untuk syarat-syarat minimal 3 ya? 3 ya? Minimal 3 lah. Kenapa mesin kantor itu harus dihapuskan dari daftar inventaris? Minimal 3. Kamu pilih syarat-syarat yang mengacu ke gambar itu. Ya. Kenapa dia tujuannya itu di golongan yang berapa itu tidak ada.
Lihat gambar yang ada ya untuk menganalisisnya. Misalnya ada yang perlu slide-nya harus dinaikkan untuk referensi sini, katakan sampai di supaya dicarikan di slide. Kalau ada yang perlu ditanya, tanyakan. Jangan ada kendala di kelompoknya. Menyaksikan masing-masing kelompok memaparkan hasil jawabannya. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penghapusan sapras di sini dilakukan penghapusan di dalam buku inventaris. Kemudian tidak sembarangan ya dilakukan penghapusan, tapi berdasarkan landasan hukum seperti itu. Dan kedua, ada tujuan. Mengapa? Ya, barang atau sapras itu perlu dihapus. Tadi itu masing-masing kelompok sudah menganalisisnya sudah bagus. Kemudian juga ada syaratnya seperti itu. Syarat-syarat, jadi tidak seenaknya atau semaunya. Oh, ini barang sudah boleh dihapus, tapi harus memenuhi syarat-syarat dari penghapusan barang tersebut. Jadi bisa dipahami? Bisa. Apa itu penghapusan? Apa tujuannya? Apa juga syarat-syaratnya seperti itu. Ya. Nanti pertemuan minggu depan kita masih tetap membahas tentang penghapusan, tapi kita akan masuk di proses, ya, proses penghapusan barang atau sapras tersebut. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, karena tidak ada yang perlu ditanyakan. Karena kelompok ini sudah semuanya menjawab, sekarang Ibu akan mempersilakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya atau diskusinya. Pertama itu kelompok apa tadi? BITS, ya, satu orang perwakilan. Ayo silakan maju. Ya, berdiri di sini, kemudian perlihatkan dulu gambarnya sama temannya. Sebut nama kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok BITS yang nama anggotanya ketuanya Indonesia, Madani, Dewi Sunayu, dan Bayani. Ini seperti gambar kayak seperti kaum anu muda.
Ini adalah alat yang mesin kantor berupa komputer. Coba jawab dulu pertanyaannya. Jelaskan pengertian penghapusan sarana dan prasarana menurut pemahaman Anda. Suatu proses kegiatan untuk menghapuskan atau menghilangkan barang-barang yang sudah tidak rusak, susut atau tidak berfungsi atau mati total, agar meringankan beban kerja seorang inventaris. Sekian dari presentasi kami. Ya, lihat sangat bagus ya jawaban dari kelompok tips tadi ya. Ya, lanjut untuk kelompok tengah. Silakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Mangga. Nama anggota kami Dea, Fauzia, Asma, dan Irna. Ya, kita sampaikan gambarnya. Ini contoh gambar yang akan dihapus dari daftar inventaris. Apa namanya? Gambar printer Ya, printer ya. yang sudah rusak. Soalnya sesuai gambar di atas, analisislah apa tujuan mesin kantor di atas harus dihapuskan. 1. Karena printer tersebut sudah tidak berfungsi atau mati total. 2. Membebaskan ruang dari penumpukan barang. 3. Mencegah pengeluaran biaya yang cukup besar. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya jawaban dari kelompok Mangga. Beri aplaus untuk kelompok kelompok Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Ceri dengan anggota saya sendiri Ukiara Ramadhani, Anggalia Putri, Diana Manusia. Ini barang contoh barang gambar barang mesin tik manual. Sesuai gambar di atas, analisislah syarat-syarat apa saja yang membuat mesin kantor di atas harus dihapuskan karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini atau tidak mengetahui lagi. Jawabannya benar? Benar. Saat ini menggunakan apa sekarang teknologi untuk mencetak? Itu laptop ya. Ya, sangat bagus jawaban dari kelompok Cherry. Beri aplaus untuk kelompok Cherry. Ya, di sini kelompoknya sudah semuanya menampilkan jawaban-jawaban yang benar, yang bagus. Ibu berharap nanti kerjasamanya lagi ya lebih dipermantap untuk setiap masing-masing kelompok. Ya, seperti itu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Ibu Neti. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya, kabar baik. Ya, jadi kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas Ibu. Ya. Jadi hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Ya, alhamdulillah saya merasa senang karena sudah menyelesaikan pembelajaran di kelas kemarin dan juga diberi kesempatan untuk diberi penilaian dari Bapak. Ya, jadi begini Bu ya, saya Ibu merasa bahagia, merasa senang setelah melakukan observasi kemarin di kelas seperti itu ya. Ya, apa kira-kira yang membuat Ibu ini merasa senang, merasa puas dengan apa yang Ibu lakukan di kelas kemarin? Ya, di situ saya juga merasa senang karena ada diberikan pembelajaran hal baru bagaimana melakukan pembelajaran yang baik dalam kelas. Seperti saya itu melakukan hal baik menurut saya itu saya mempersilahkan dulu anak-anak untuk berdoa, kemudian saya menanyakan bagaimana kondisi keadaan mereka dan juga memberikan mindfulness kepada mereka supaya mereka memiliki perasaan
yang baik untuk melaksanakan pembelajaran. Setelah itu saya mengecek kehadiran siswa di kelas dan juga saya mengaitkan pembelajaran yang minggu lalu dengan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini, menyampaikan tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai bersama. Kemudian juga saya menyampaikan mekanisme bagaimana pembelajaran kita pada hari ini. Begitu, Pak. Iya, oke, bagus Ibu. Jadi sesuai dengan catatan saya kemarin, menurut Ibu ada nggak yang perlu ditingkatkan atau ada yang masih kurang yang Ibu rasakan saat Ibu Iya. diobservasi kemarin? Kemarin kan saya menggunakan metode diskusi. Saya melihat anak-anak di mana saya membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ada juga siswa yang kurang aktif di dalam mereka bekerja sama menyelesaikan tugas kelompok yang saya berikan, seperti itu, Pak. Oh, ada ya beberapa orang ya yang Iya, belum. mungkin mereka merasa malu atau juga kurang merasa tanggung jawabnya karena mereka merasa ada kelompok seperti itu. Oh, seperti itu ya. Kira-kira apa strateginya Ibu supaya anak ini mampu atau bisa aktif bersama dengan teman-temannya? Ya, pertama itu saya akan memotivasi dulu siswa supaya mereka itu bisa bekerja sama yang baik, memiliki rasa tanggung jawab sebagai siswa dalam pembelajaran, dan juga saya akan membagikan peran kepada mereka seperti memberikan tugas masing-masing anggota itu di dalam kelompok supaya mereka itu aktif bersama, seperti itu, Pak. Oh, berarti Ibu akan melakukan Pertama saya memotivasi, Memotivasi. kemudian saya akan membagi peran kepada memberikan peran kepada Iya. anak ini ya, Iya, seperti itu masing-masing supaya dia juga kembali bisa aktif dengan teman-temannya Iya, seperti itu. seperti itu. Iya. Menurut Ibu kapan Ibu bisa lakukan ini? Ya, insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan pembelajaran berikutnya, Pak, saya akan melakukan bagaimana caranya supaya siswa itu bisa aktif dalam pembelajaran, khususnya itu di diskusi, metode diskusi. Ya, oke Bu, terima kasih banyak. Jadi yang saya lihat dari awal pembelajaran Ibu kemarin itu sudah bagus. Itu sudah bagus. Yang pertama dimulai dengan doa, kemudian mengecek perasaan siswanya. Itu sudah saya lihat. Kemudian ada mindfulness-nya Ibu, itu sudah bagus. Kemudian ada lagi membagi siswa dalam beberapa kelompok, kemudian memberikan LKPD ya. Itu apa itu Bu? Semacam apa itu yang dibagikan sama anak-anak itu? Di situ saya memberikan mereka itu gambar, Ya. dan mereka di situ yang akan menganalisis mengapa, karena kita kan menerapkan penghapusan sarana dan prasarana. Itu saya memberikan gambar sarana kantor yang sudah rusak. Nah, mereka analisis di tujuan dengan syarat-syarat kenapa peralatan kantor, sarana kantor itu harus dihapus. Dan di situ mereka analisis di tujuan dengan di syarat-syarat penghapusan itu, Pak. Ya, jadi begini, berarti kesimpulannya Ibu nanti akan melakukan tindak lanjut terhadap anak-anak yang belum aktif tadi itu di pertemuan berikutnya ya, seperti itu. Itu sudah sangat bagus Ibu, sangat luar biasa. Mungkin kedepannya akan menjadi lebih bagus lagi. Terima kasih banyak